Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel Ar-Rahman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Bahasan hari ini yang kita akan bahas ini adalah ada komen dari kawan kita namanya Opang Bule. Dia bertanya ke saya, apakah sama katanya budak Angon dengan Satrio Piningit. Nah, saya ingin menjelaskan di sini konten Ar-Rahman ini, konten kita ini ngebahas spesifikasinya ke budak Angon versinya Prabu Siliwangi. Jadi tidak melebar ke luar itu, tidak melebar ke tentang bagaimana cerita sebelumnya, enggak. Jadi ceritanya hanya spek ke budak Angon, apa yang dimilikinya ataupun kelebihannya ataupun cara mengolahnya, hanya seperti itu aja. Bahasanya hanya bahasan tentang speknya budak Angon menurut versi Prabu Siliwangi begitu. Dari situ aja. Jadi hal-hal lain yang bicara tentang Satrio Piningit ataupun yang lain-lainnya kita tidak membahasnya gitu. Karena pemikiran pertama sekali adalah kita ingin mengangkat cerita di Sunda ini, yang kita akan ceritanya tentang adanya cerita budak Angon, itu yang pertamanya. Jadi lebih mengarah kepada kriteria budak Angonnya, nggak ke yang lain-lain, lebih mengarahnya ke situ. Nah, saya langsung jawab, saya kurang begitu mengerti apakah sama antara budak Angon dan Satrio Piningit gitu. Karena yang kita bahas kan cuma cerita budak Angon aja gitu. Lalu ditanya lagi, apakah nanti akan jadi dia pemimpin? Saya pun jawab, saya kurang tahu persis, karena di situ diceritakan hanya carilah olehmu budak Angon itu, cuma itu doang. Jadi apakah nanti dia bakal menjadi seorang pemimpin atau apa, saya kurang tahu persis. Permasalahannya kan ke situ. Lalu saya bilang lagi, ini ke yang lain itu saya bilang. Jadi versi pembahasan budak Angon itu kan banyak versinya, sistemnya. Banyak cara pandang orang. Cara pandang ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang pakai bilang itu, ada yang pakai laku, pakai spiritual. Nah, saya kan hanya membahas cerita dari buku literatur sama dari keterangan sepuh-sepuh saya. Dari hasil saya nyari, bertukar pikiran dengan mereka, lalu mereka bercerita seperti itu. Jadi bukan dari hasil olah spiritual, bukan dari hasil ini hanya pemikiran pandangan saya tentang budak Angon itu. Jadi jangan terlalu jauh gitu, jangan terlalu jauh. Nah, yang cerita tentang masalah tentang kemunculannya itu pun saya hanya membahas tentang cerita bakal di tahun Alif bakal ada kejadian. Lalu saya sangkutkan ke situ dengan tentang mungkin ini kemunculannya gitu. Ini cerita, bukan sesuatu yang pasti. Ini hanya cerita dan hanya prediksi gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba yang mengatakan katanya ini pasti sama, ya itu terserah pandangan mereka gitu. Lalu masalah tentang pengetahuannya, tertera emang ada di sepupu-sepuh saya di daerah banyak tempat saya datangin sepupu-sepuh saya juga. Dulu waktu saya cari siapa nih kriteria budak Angon itu seperti apa, dan itu dapat jawabannya cukup banyak, cukup ini banyak kriterianya. Jadi kalau tiba-tiba ada yang mengatakan katanya saya ikut mendompleng channel, saya pikir enggak, karena saya juga nyari gitu, nyari dari hampir cukup lama pencariannya gitu. Jadi kalau saya secara amati secara jauh itu, saya cuma ngasih tahu ke kawan kita Opang Bule ini, saya kurang begitu tahu apakah sama antara budak Angon dan Satrio Piningit. Saya kurang tahu persis gitu.
Tapi kalau dari disiplin pengetahuan yang pernah saya jajarkan bukunya, kalau budak Angon itu nyumput di tempat usaha, kalau Satrio Piningit istilahnya kan Satria yang disembunyikan. Jadi yang satu atas kehendaknya, yang satu memang disembunyikan. Dari pengertian itu jelas, tinggal kita menafsirkannya aja dari sudut pandang ya. Dalam penafsiran pasti akan berbeda. Kayak misalnya kita melihat sesuatu dari sudut pandang saya akan berbeda dengan sudut pandang orang lain. Ya kan kalau saya di sini doang yang saya lihat, kalau orang lain pun di sana doang yang dia lihat. Jadi akan jelas berbeda. Gitu. Cuma saya garis bawahi bahwa di tahun akhir nanti tahun 2024 kalau menurut hitungan, menurut hitungan itu memang ada cikal bakal kejadian besar. Jadi kalau ingin pasti apakah sama antara budak Angon maupun Satrio Piningit, kita lihat aja ntar tahun 2024 di situ. Karena kalau menurut ilmu yang secara hitungan itu bakal terjadi kejadian cukup besar di tahun 2024. Itu dari pemikiran saya seperti itu. Jadi kalau sekarang ini saya nggak bisa mengatakan secara begitu. Nggak bisa. Yang jelas tahun 2024 akan terjadi sesuatu yang besar. Nah, besarnya apa? Ya kita lihat nanti. Jadi kepastiannya seperti itu. Kalau sekarang ini saya nggak bisa. Dan saya nggak mau menjawab seperti katanya olahan spiritual atau olahan dengan batin. Saya nggak berani menjawab seperti itu. Ini kan hanya cerita dari buku yang saya kembalikan ke umum, begitu. Berarti Pak, munculnya bocah Angon itu ntar lihatnya tahun 2024. Kalau ininya secara hukum titik awal bangkitnya dia sudah ada di tahun Alif. Kalau menurut buku cerita itu tahun Alif, tahun ini dia muncul. Kalau menurut buku. Cuma dia mulai terkenal di tahun 2024, tahun Jim awal. Tahun Jim awal itu kalau menurut buku bakal ada kejadian besar di tahun 2024 karena tahunnya Jim awal. Begitu. Jadi mungkin dari sekarang ini tahun Alif sampai ke tahun Jim awal dia sedang mempersiapkan diri. Di situ. Itu karena dihubungkan dengan akal pikiran saya hubungkan ya. Kalau cerita itu sendiri, ini ada kejadian, ini ada kejadian. Gitu. Kalau menurut ceritanya seperti itu. Gitu. Itu pandangan saya secara akal pikiran saya. Bocah Angon dengan yang Prabu Siliwangi itu gimana itu Pak? Oh gini. Kalau menurut cerita dari buku versinya Prabu Siliwangi, itu ada cerita gini bahwa nanti si budak Angon itu adalah keturunannya. Oh iya. Nah, tapi yang kita kan nggak ngebahas itu. Yang kita bahas adalah budak Angon versinya Prabu Siliwangi, itu yang kita bahas. Oh versinya. Jadi budak Angon menurut versinya Prabu Siliwangi seperti ini. Oh gitu ya. Jadi kita nggak ngebahas silsilah. Ya. Nggak ngebahas silsilah atau keturunan mana, enggak. Yang kita bahas ini loh budak Angon versi Prabu Siliwangi seperti ini. Dan kemampuannya seperti ini. Ini kan menurut cerita seperti itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan keturunan dari mana. Enggak, kita nggak ngebahas ke situ. Tapi yang jelas ada. Budak Angon adalah keturunan dari Prabu Siliwangi. Kalau menurut cerita seperti itu. Nah, kita garis bawahi, kasih benang merah bahwa titik awal kebangkitan itu dia mulai dari tahun Alif ya. Tahun 1 Muharram kemarin, 1 Alif itu kita sambungkan ke munculnya budak Angon. Itu. Nanti tahun 2024, tahun Jim awal itu kita dikaitkan dengan gebiar ramainya nanti di situ. Jadi kalau ingin tahu kepastiannya, kita sama-sama tunggu sampai tahun 2024. Apakah sama antara budak Angon ataupun Satria Piningit? Kita kan nggak tahu persis ya. Karena kita hanya bicara logika secara pemikiran aja, tidak bicara tentang awas spiritual, tidak kita hanya bicara secara logika aja.
ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.